Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Abdullah Hanif Mutohari, NIM 24323121 dari kelas isu-isu kontemporer akuntansi manajemen. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah tersebut. Pada mata kuliah ini untuk ujian tengah semesternya kami diminta untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, kami ditugaskan untuk membuat sebuah pitching research, dan yang kedua kami diminta untuk menjelaskan dan mempresentasikan pitching research tersebut. Baik, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kalau for paper apa yang saya pilih dan mengapa saya pilih itu, lalu saya akan masuk ke dalam pitching research-nya. Izinkan saya eh, berbagi layar. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan call for paper apa yang saya pilih. Di sini saya menggunakan call for paper dengan judul Sustainability, Corporate Social Responsibility, and Corporate Governance in Emerging Economies, atau ya keberlanjutan, CSR, dan juga tata kelola pada negara-negara berkembang. Jurnal ini atau call for paper ini dibuat untuk Journal of Financing, Reporting, and Accounting. Jurnal ini. Lalu intinya pada jurnal ini menginginkan penelitian-penelitian yang menjelaskan terkait dengan keunikan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang terkait dengan sustainability, CSR, dan juga corporate governance. Nah, langsung lompat ke bagian topik of interest. Di sini saya uh, menarik atau suatu topik yang membuat saya tertarik salah satunya adalah yang saya akan kembangkan menjadi pitching research adalah uh, the influence of cultural, regulatory, and institutional factors on financial reporting in emerging economies. Jadi bagaimana kultur, regulasi, dan juga faktor-faktor institusional itu mampu mempengaruhi financial reporting di negara-negara berkembang. Nah, masuk ke pitching research yang saya siapkan di sini. Jadi saya membuat sebuah rencana riset yang berjudul Pengaruh Budaya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, meninjau dari segi kesukuan direktur dan juga kesukuan komite audit. Nah, di sini pertanyaan penelitiannya adalah apakah budaya yang diproksikan oleh kesukuan direktur akan berdampak pada penurunan kualitas keuangan, laporan keuangan. Dan yang kedua, apakah ketika kesukuan direktur diketahui sama dengan kesukuan komite audit akan menguatkan dampak menurunnya kualitas laporan keuangan. Key paper saya ada dua. Yang pertama ada dari Batuah DKK pada tahun 2023 dengan judul Culture and Financial Reporting in GCC Countries. What do we know about tribal culture, yang dipublikasikan di International Journal of Emerging Markets. Dan yang kedua oleh Pacicio Paredes dan Whitley pada 2017, The Influence of Culture on Real Earning Management, yang dipublikasikan juga di International Journal of Emerging Markets. Bagaimana motivasinya? Motivasi pada penelitian ini berdasarkan penelitian dari Batuah menyatakan bahwa direktur yang berkesukuan cenderung menekankan kerahasiaan sebagai nilai akuntansi sehingga mendorong manajer untuk menyembunyikan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Jadi transparansi akan berkurang jika direktur itu memiliki kesukuan atau condong terhadap sukunya seperti itu. Selain itu, mereka lebih loyal kepada suku mereka daripada kepada institusi, sehingga melemahkan mekanisme pengawasan internal dan memungkinkan manajer untuk memanipulasi laba tanpa terlalu khawatir. Dari penelitian tersebut, pertama, saya akan melakukan penelitian untuk mengeksploitasi pengaruh budaya yang justru malah berperan dalam menurunkan kualitas laporan keuangan yang perusahaan itu buat. Dan yang kenapa? Karena budaya dalam hal ini akan diproyeksikan dengan kesukuan direktur, yang mana jelas disampaikan ke atas bahwasanya direktur yang memiliki kesukuan yang kental cenderung akan
tidak rahasia, akan rahasia terhadap laporan keuangannya, artinya tidak transparan dan cenderung akan loyal terhadap sukunya dibanding dengan institusinya. Lalu budaya ini juga akan diproksikan oleh kesukuan direktur yang akan diidentifikasi melalui direktur yang masih melalui pemberitaan-pemberitaan terkait dengan direktur ini mendatangi kegiatan-kegiatan kesukuannya. Lalu nama belakangnya, misal memiliki form atau marga. Dan juga yang ketiga logat bicara dari beberapa video-video atau beberapa eh, pidatonya dia. Apakah dia memunculkan logat bicaranya, maka jika dari tiga ini termasuk maka akan satu dan jika tidak ada ini maka nol seperti itu. Dan yang kedua, penelitian ini akan mengeksploitasi kemungkinan dampak yang lebih besar pada penurunan kualitas laporan keuangan bila mana diketahui bahwasannya komite audit yang bertugas memiliki kesamaan suku dengan direktur. Sebab mengacu kepada statement Batuah tadi, loyalitas pada kesukuan akan berpotensi mengalahkan integritasnya pada profesionalitas. Nah, komite audit ini akan diidentifikasi dengan cara yang sama juga seperti yang kita lakukan pada direktur, seperti itu. Selanjutnya, IDEAS. Penelitian ini menarik karena mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara budaya kesukuan terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan mengambil pendekatan yang unik, yaitu dengan mempertimbangkan kesukuan direktur sebagai variabel independen, kesukuan komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana faktor-faktor budaya dan struktur internal dalam sebuah perusahaan dapat mengaruhi integritas dan kualitas pelaporan keuangannya. Penelitian akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dinamika organisasi dan seterusnya. Intinya, bagaimana sih bisa kesukuan direktur itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi intinya begini, seperti statement dari Batuah tadi di atas, bahwasannya eh, direktur yang terlalu menjunjung tinggi kesukuan biasanya pertama tidak transparan dan yang kedua biasanya eh, memiliki loyalitas tertinggi terhadap kesukuannya. Nah, ketika dua ini jalan, maka akan menimbulkan potensi bahwa laporan keuangan yang mereka buat itu tidak transparan dan cenderung menutup-nutupi. Nah, lalu bagaimana kesukuan komite audit bisa bisa mempengaruhi menjadikan menjadi variabel moderasi, yaitu menguatkan pengaruh dari menurunnya pasal laporan diakibatkan oleh kesukuan direktur ini karena komite audit dianggap sebagai sebuah posisi yang dia memiliki tanggung jawab besar dalam laporan keuangan. Sehingga ketika memiliki kesukuan yang sama, statement kedua dari Batuah tadi yang terkait dengan akan loyal terhadap sukunya daripada institusinya itu akan berlaku. Jadi dia akan semakin menghancurkan atau menurunkan kualitas laporan keuangan dari institusi tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita data yang akan kita gunakan di Indonesia tahun 2019 sampai 2023 kita berharap mendapatkan sampel 1.000 lebih supaya generalisasinya ya seperti itu. Toolsnya kita menggunakan analisis regresi dan juga moderated regression analysis untuk mengecek pengaruh moderasi dari kesukuan komite audit itu sendiri. Apa yang baru? Yang pertama, penelitian ini dilakukan di Indonesia yang memiliki diversitas suku yang kompleks, dan yang kedua, penelitian ini menambahkan pengaruh moderasi dari kesukuan komite audit. Lalu kenapa? Dengan fokusan penelitian pada konteks Indonesia, di mana budaya dan nilai-nilai suku memainkan peran kunci dalam dinamika organisasi, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana faktor-faktor budaya lokal mempengaruhi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di negara berkembang. Dan yang kedua, akan menambah faktor moderasi kesukuan komite audit akan memberikan dimensi baru dalam pemahaman kita tentang pengaruh kompleks antara faktor-faktor budaya dan struktural dalam suatu perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan karena dianggap komite audit punya kontribusi besar dalam mengontrol kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Akhir kata. Terakhir ada contribution. Jadi kontribusi pada penelitian ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integritas informasi keuangan, membuka jalan bagi pengembangan strategi tata kelola yang lebih efektif, mempertimbangkan peran dapat mempengaruhi praktek-praktek berkaitan dengan pelaporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, peneliti, tapi juga praktisi bisnis, regulator, dan pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas kepercayaan di pasar keuangan global yang semakin kompleks. Lalu consideration-nya atau pertimbangan untuk penelitian ke depannya di antaranya adalah bisa membuat studi komparatif yang membedakan, membuat perbandingan budaya-budaya di antar negara. Bisa dilakukan dengan skup-skup negara kawasan A, kawasan B. Intinya emerging economics ya, negara-negara yang emerging economics. Karena itu unsur budaya masih sangat kental. Selain itu bisa dipertimbangkan studi-studi kualitatif yang dapat menganalisis lebih dalam dengan melakukan studi kasus mendalam tentang perusahaan-perusahaan spesifik di negara-negara berkembang untuk memahami bagaimana faktor budaya, regulasi, dan lembaga keuangan mempengaruhi praktik pelaporan keuangan dalam konteks nyata. Ya, jadi begitu presentasi saya terkait dengan pitching research yang saya bawakan pada UTS, isu-isu kontemporer akuntansi manajemen pada semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat nilai yang baik dan semoga bisa memberikan ilmu dan manfaat yang baik juga pada saya dan juga pada dunia akademik. Baik, itu saja mungkin presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.